Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dimanapun berada. Kali ini membacakan tentang ayat kursi. Kita tahu bahwa ayat kursi itu ayat yang paling istimewa. Sebab Kanjeng Nabi pernah mengatakan bahwa khusus untuk ayat kursi ini beliau mengambilnya dari min kanzil arsy, dari gedonge arsy. Jadi kalau yang lain-lain, kalamullah semuanya di Lauhil Mahfuz kecuali ayat kursi. Maka sangat penting sekali kita sudah diajarkan ya dulu oleh orang tua kita, oleh guru kita, minimal harus bisa atau menghafalkan ayat kursi. Sebab ayat kursi adalah ayat yang paling istimewa. Ya semuanya istimewa, namanya kalamullah ya semuanya istimewa, tapi Nabi kita sendiri mengatakan bahwa ayat kursi itu beliau mengambilnya langsung min kanzil arsy, dari gedungnya arsy. Banyak fadilah yang ada di ayat kursi, nanti saya kutipkan beberapa fadilahnya. Baiklah, kita mulai ya Mam ya, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi itu berada di surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 255. Berada di 200 ayat ke 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu ta'ala iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak fil wujudi iku maujud ya. Aila ma'budah tegese ora ana pangeran kang den sembah bi hakin kelahak fil wujudi dalam wujude ilahu angin sapa angin Allah. Allah yaitu tiada Tuhan selain Dia, ya Allah. Al-Hayyu yang hidup, yang maha hidup. Al-Qayyumu kang maha jumeneng. Jumeneng itu mengatur diri sendiri, mengatur segala urusan dengan dirinya sendiri, mengatur segala kebutuhan makhluk. Al-Mubalighu fil qiyami bitadbiri khalqihi, yang melakukan, mengatur urusan-urusannya makhluk. Sebentar saya untuk sebelumnya biar tahu fadilah itu ya, fadilahnya ayat kursi. Jadi wa warada fi fadliha minal ahadits al-katsirah. Ada mengenai keutamaan ayat kursi beberapa hadis yang banyak sekali. Di antaranya man qara'aha inda khuruji min baitihi kana fi dhamanillah hatta yarji'a. Jadi man qara'aha, siapa yang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Siapa membaca inda khurujihi, ketika keluar min baiti, dari rumahnya, kana fi dhamanillah, maka dia berada di dalam proteksi Allah. Dhaman itu ya proteksi, dalam perlindungan Allah. Sampai kapan dia dalam proteksi Allah? Hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi kalau kita keluar rumah, mau bepergian, mau apa, kita harus membaca ayat kursi. Dalam rangka apa? Biar kita mendapat proteksi, atau dalam mendapatkan fi dhamanillah hatta yarji'a, selamat budale, selamat mulie. Berikutnya wa minha, termasuk lagi hadis-hadis mengenai keutamaan ayat kursi. Man qara'aha dubura kulli sholatin, siapa yang membaca ayat kursi sesudah setiap sholat, sebagaimana kita lakukan wiridan itu ya. Wiridan yang ada baru membaca Fatihah, kita membaca ayat kursi. Man qara'aha dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal mautu.
tidak ada lam yamna'u mongko ora nyegah hu ing man min dukhulil jannati saking mlebu swarga apa sing ora nyegah apa ilal mautu angin mati. Artinya tidak ada halangan sama sekali dia nanti masuk surga kecuali mati, ya perpindahan hidup di dunia menuju ke akhirat tersebut. Wa minha ma quri'at fi darin illa hajarat hasyayatin salasina yauman. Lagi wa minha ma quri'at fi darin. Nanti ayat kursi tidak dibaca di dalam dar, di dalam rumah, illa hajarat ha asyayatinu, illa hajarat angin hijrah lumayu hengkang ha ing dar sapa asyayatinu beberapa syaitan salah sina yaum ing dalam 30 apane yauman dinane. Kalau kita membaca ayat kursi di rumah, maka setan-setan akan menjauhi rumah tersebut berapa lama? Sampai salasina yauman 30 hari. Jadi kalau sholat di rumah ya wiridannya juga jangan lupa membaca ayat kursi. Wala yadkhuluha sakhirun wala sakhiratun arba'ina lailah. Dan juga di rumah tersebut tidak akan dimasuki sahir penyihir laki-laki, sihir laki-laki, wala sakhiratun lan sihir perempuan selama berapa? Arba'ina lailatan, selama 40 hari. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, alimha waladaka wa ahlaka wa jiranaka. Jadi alimha mulango sira ha ing ayat kursi, ajarkanlah ayat kursi tersebut, waladaka ing anakmu, wa ahlaka lan ing keluargamu, ahlimu, wa jiranaka lan ing tetangga-tetanggamu. Faman ajrat ayatun a'dhamu minha. Tidak ada ayat yang diturunkan yang lebih agung dibanding ayat kursi. Tadi saya sampaikan ayat kursi itu ayat yang termasuk istimewa. Kalau misal kayak undangan itu ya VVIP ya. Nah, kalau yang biasa itu VIP, kalau yang ayat kursi ini adalah VVIP. Ngerti terah VIP? Very important person, orang yang sangat penting. Nah, VVIP very important person, sangat orang penting. Jadi itu kelebihannya. Satu lagi untuk menambah wawasan kita, wa minha lan iku setengah saking ahadits al-kasirah tadi, man utai sapane wong iku qira'ah maca sapa man ha ing ayat kursi, idza akhoda madji'ahu, idza akhoda ing nalikane akhoda ngalap atau mapan ketika mau beranjak tidur, madji'ahu ing nggon peturane man, amanahu Allahu ala nafsi, amanahu mongko memberi aman hu ing man sapa Allah ala nafsi ngatas siapa dhewe man, wa jarihi tanggane man, wa jarihi lan tangga-tanggane man, tetangga-tetangganya, wal abiyati lan pira-pira omah haulahu ing dalem kiwa tengene orang yang membaca tersebut. Jadi kalau kita mau tidur ya jangan lupa membaca ayat kursi. Gua apa Pak? Misalnya membaca kursi ketika mau tidur, akhoda fi madji'i ketika mau tidur, tujuannya apa? Yaitu amanahullah, kita akan diberi aman oleh Allah. Tidak hanya kita saja, tetangga kita dan beberapa rumah yang ada di sekitar di lingkungan kita. Maka ini ajaran yang sangat bagus sekali. Nek maca ayat kursi ya ketika mau tidur, ya ojo sampai maca ayat kursi benda tahlilan tok ya Mam ya. Maca ayat kursi ketika maca tahlil dikontrak oleh tetangga untuk membaca tahlil, ya jangan sampai, karena kita tahu ayat kursi adalah ayat yang istimewa. Itu. Oke, saya lanjutkan lagi membaca. Jadi Allahu la ilaha illahu al-hayyu
kang maha sugeng, al-qayyum kang maha jumeneng. Kita sangat beruntung mempunyai Tuhan yang maha hidup, tidak hanya hidup saja, yaitu juga al-qayyum yang mengatur segala urusan alam ini dengan sendirinya. Umpama misalnya Allah minta diberi syamsi, Allah mengatur matahari kok lali misalnya, donya itu akan hancur. Misalnya planet itu pengaturannya kok lupa, ya akan bertabrakan. Tapi ya kenyataannya tidak, masih diatur fi tadbirillah, dalam pengaturannya Allah. La ta'khudhu sinatun wala naumun. La ta'khudhu ora ngalap ing Allah, ya. Allahu la ilaha la ta'khudhu ora ngalap ing Allah apa sinatun ainu asun ngantuk wala naumun ay la ta'khudhu naumun, tidak juga tidur. Allah tidak pernah mengalami ngantuk apalagi tidur. Selalu standby. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Lahu iku tetep kedue Allah, ma utawi segala sesuatu, mai perkara-perkara bis samawati kang ing dalam boro langit, wa ma lan perkara-perkara fil ardi ing dalam bumi. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi itu lillah, miliknya Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Itu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Maza utawi man utawi sapa, maza utawi sapa iku aladzi wong. Iki istifham tapi bimana istifham ingkar. Pertanyaan tapi mengandung pertanyaan ingkari. Nah, dipahami ya tadi, tidak ada yang bisa menolong kecuali atas izin Allah. Aila ahadat, tak seorang pun, tidak ada seorang pun yasfa'u kang nyafaati sapa alladzi inda dalam sanding Allah illa bi iznihi, angin kelawan izin Allah. Izin lahu maring alladzi atau maring man pihak ing dalam syafaat. Tak seorang pun yang bisa memberi syafaat pertolongan kecuali atas izin Allah kepada dia dalam rangka untuk memberi syafaat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu mudaneni atau mengetahuilah mudaneni sapa Allah ma ing perkara baina aydihim kang tetep ing dalam antarane ngarepe khalqu makhluk wa ma aya'lamu ma lan ngaweruhi perkara khalqhum kang ing dalem burine makhluk. Kalau dalam tafsir Jalalain diterang ay min amri dunia wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat. Apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka itu diketahui oleh Allah. Wala yuhituna bisya'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna lan ora ngliputi sapa makhluk bisya'in kelawan suwiji-wiji min ilmi saking ilmune Allah. Makhluk tak akan mampu mengetahui sedikit pun dari ilmunya Allah, tidak bisa ngeliputi. Itu artinya ya la ya'lamuna syai'an min ma'lumatihi. La ya'lamuna orang ngaweruhi sapa makhluk syai'an ing suwiji-wiji min maklumati saing berapa perkara kaden weruhi Allah. Jadi tidak bisa makhluk itu mengetahui sesuatu min ilmi dari ilmunya Allah illa bima syaa, kecuali apabila dikehendaki Allah. Illa bima angin kelawan perkara syaa kang ngersakake sapa Allah ing ma, kecuali hanya sesuatu yang diizinkan lah, yang diperbolehkan, yang dikehendaki oleh Allah. Wasi'a kursius samawati wal arda wala ya'uduhu ma wal aliyyul azim. Wasi'a amot apa kursine Allah, ya singgah sanalah kursi, bukan berarti kursi seperti kita ini
Kursi singgasananya Allah memuat as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi. Kursinya Allah, singgasananya Allah bisa memuat langit-langit dan memuat bumi. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyul adzim. Wala ya'udu ala yuskilhu. Ora ngebotake, tidak memberatkan hu ing Allah apa hifdzuhuma, menjaga ya, merawat, menjaga as-samawat wal ard. Jadi huma ini dua, samawat dan ard, samawati wal ardi wa huwa al-aliyul adzim. Wa huwa utawi Allah iku al-aliyu dat kang maha luhur, al-adzimu tur kang maha ya ail kabir, besar, agung. Wa huwal aliyul adzim. Aliyul luhur artinya ba fauqa khalqihi, tegese dalem dhuwure makhluke Allah bil qadhi kelawan nyerem, al adzimi kang agung. Itu. Jadi kita harus minimal harus bisa ya, harus selalu membaca ayat kursi ketika apa tadi di hadisnya Mam, ketika mau tidur. Sudah hafal Mam ya, hafal nggih? Ya harus hafal ayat kursi. Ketika kita mau tidur ya, kita mengucapkan atau membaca ayat kursi biar kita dalam amanillah, dalam perlindungan Allah. Tidak hanya kita, tetangga kita dan RT kita lah, lingkungan kita. Dan juga ketika kita mau pergi, yakhruju min baiti, ketika kita mau keluar dari rumah, itu membaca ayat kursi. Tujuannya apa? Fi dhamanillah, tujuannya dalam rangka proteksi Allah sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kembali lagi ke rumah. Itu sekelumit tentang ayat kursi, yaitu ayat yang paling istimewa karena semua kalam Allah itu berada di Lauhil Mahfuz, tapi kalau ayat kursi itu di Kanzil Aras. Itu Nabi mengatakan bahwa khusus ayat kursi, beliau itu mengambilnya dari min kanzil aras, dari gedongnya aras. Gedongnya piye? Gedong apa gedong? Ya wis mbah ya, kalau gedong dunia ya gudang itu ya. Tapi kalau di aras ya kita nggak tahu, bahwa alam bisawab. Mungkin ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah yang mohon dikoreksi, masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.